Halo Kang, oke waktunya unboxing lagi ya. Ini ada kiriman dari mana ini? Ini nih. Ntar saya zoom aja. Nilam ya. Kalau kotanya saya nggak tahu, tapi kalau melihat catnya dengan saya dia itu kayaknya di Bali ya. Gitu. Dan ini HP-nya Google Pixel 5a. Kalau kasusnya apa ya? Nanti kita coba cari tahu bersama-sama ya. Mungkin mati total mungkin. Entah mati total atau blank display saya masih belum tahu. Kita akan coba cari tahu bersama-sama saja ya. Ini masih ada kardusnya. Kalau udah kardus gini agak pelan-pelan ya. Bukanya takutnya kebablas. Nanti malah kenaan HP-nya ya. Oh, masih ada bubble-nya lagi. Oke, nggak masalah. Ini di bubble lagi ya, dikresek dan di bubble. Pixel 5a. Oh, ada soft case-nya juga. Oke ya, memang Pixel 5a. Coba dinyalakan. Wih, ada retak ya daerah sini ya. Entah ini retak pengiriman atau memang retak dari pemiliknya, saya kurang tahu ya. Mungkin nanti coba akan saya konfirmasi ya. Ini coba saya nyalakan, no respon. Oke lah, nanti kita akan coba cari tahu di meja analisa saja ya. Oke ya, ini Google Pixel 5a milik Mas Nilam yang tadi di unboxing, dan sekarang ini sudah saya bongkar, saya lepas kamera belakang, penutup mesin dan lain-lainnya. Kita akan coba terlebih dahulu koneksikan ke smart USB yang saya punya ini ya. Apakah dia respon? Oke, di smart USB tidak respon sama sekali ya. Tapi di ampere meter yang saya punya yang satunya ya, dan saya tidak pernah menunjukkan ampere meter itu apa. Ampere meter yang saya punya itu merek apa? Mereknya adalah KWC ya. Jadi ampere meter tersebut itu lebih detail daripada smart USB yang saya punya ini, merek mekanik. Dia lebih detail untuk 0, nya dia bisa sampai 0,0 sekian ampere ya, 0,000. Jadi di belakang koma itu ada 3 angka. Itu kalau pakai KWC ini masih deteksi 0,2 ampere, 0,1 sekian ampere lah, hampir 0,2 ya, menunjukkan bahwa ada kendala di area IC CPU-nya. Dan di sini memang IC CPU belum pernah dilakukan perbaikan sama sekali. Untuk penutup IC CPU-nya ini masih utuh ya, masih utuh. Dan semoga setelah saya lakukan angkat cetak pasang terhadap IC CPU-nya, Google Pixel 5a milik Mas Nilam ini bisa normal kembali ya. Kita langsung saja nanti masuk ke proses saat pelepasan IC CPU-nya ya. Oke ya, masuk ke proses pelepasan IC CPU Google Pixel 5a milik Mas Nilam ya. Oke, sebelumnya di sini saya tekankan sekali lagi ya. Ini bukan video tutorial ya. Saya bikin video ini murni untuk dokumentasi saja, untuk dokumentasi, untuk promosi. Jadi saya tidak ada niatan untuk membuat video tutorial ya. Jadi kalau menganggap kalian ini kalian menganggap ini adalah video tutorial, kalian salah besar ya. Jadi saya tidak ada niatan untuk bikin tutorial. Saya hanya dokumentasi ya, berbagi, sharing-sharing saja ya, apa yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan untuk proses rebaling IC CPU ya. Oke, ini sudah saya tambahkan sedikit flux, kemudian saya hembuskan panas uap blower ya. Dihembuskan panas uap blower hingga nanti timah dan lemnya itu melunak, sehingga saya dengan mudah bisa mencongkel dari IC CPU-nya. Karena proses ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya, karena ini akan berulang-ulang seperti ini terus dan memakan waktu yang cukup lumayan lama. Sebagian besar
Untuk proses pelepasan IC CPU nya akan saya percepat untuk menyingkat durasi video agar tidak terlalu kepanjangan ya. Ya, alhamdulillah ya, ini untuk IC CPU nya sudah berhasil terlepas tanpa adanya jalur yang rontok, tapi saya menyenggol beberapa komponen yang ada di area pinggir ya. Kapasitor ini saya senggol, nanti akan saya rapikan. Dan mohon maaf ya, ini kayaknya ngebar-ngebur ya kameranya, mohon maaf. Ini saya tunggu dingin terlebih dahulu, kemudian akan saya cetak kembali untuk kaki-kaki timah IC CPU nya, dan nanti kita bertemu di proses pemasangan. Oke, masuk ke segmen pemasangan IC CPU nya ya. Ini untuk IC CPU Google Pixel 5 milik Mas Ilham sudah saya lakukan pencetakan kaki-kaki, kemudian kita presisikan ya ke area motherboardnya, dipresisikan sepresisi mungkin. Dan sebentar ya, saya akan fokus untuk mempresisikan ya, karena daripada nanti kalau tidak presisi dan pemasangannya menceng, kita jadi 2 kali kerja ya. Sebentar ya, akan saya angkat dikit. Oke, kurang dikit ya. Oke, ini saya rasa sudah cukup presisi. Kemudian saya hembuskan panas uap blower ya, dihembuskan memutar seperti ini ya, jangan sampai terdiam di satu titik tertentu agar IC CPU nya tidak overheat. Diputar terus menerus hingga ciri-ciri bahwa timahnya sudah mencair dan menjadi satu dengan pin-pin yang ada di motherboard itu terlihat. Dan ini ciri-cirinya sudah terlihat, yaitu cairan fluxnya keluar ya di celah-celah di setiap tepi-tepi IC CPU nya. Cukup cepat untuk pemasangan kali ini ya. Jika sudah seperti ini, akan saya sentuh di daerah atas atau punggung dari IC CPU nya, disentuh dan digoyang sedikit. Oke, ini saya rasa untuk pemasangan IC CPU nya sudah cukup bagus, cukup baik ya. Untuk timah-timahnya sudah merata, dan akan saya hentikan untuk proses pemblowerannya. Kemudian saya tunggu dingin untuk motherboard dan IC CPU nya, kemudian akan saya bersihkan dari sisa-sisa timah, dan nanti akan saya rakit kembali dan kita akan coba lagi ya, kita hubungkan ke smart USB apakah sudah respon atau masih tetap tidak respon seperti di awal video ya. Oke, masuk ke segmen uji fungsional ya. Untuk Google Pixel 5a milik Mas Ilham sudah saya lakukan perakitan secara utuh, hanya meninggalkan sisa pengeleman LCD saja ya. Nanti akan saya lem setelah pengujian uji fungsional. Tapi saya masih menanyakan untuk passcode-nya ya, atau kunci pola atau semacamnya, password, karena masih belum dijawab. Kita langsung saja ya, hubungkan lagi ke smart USB apakah dia sudah respon. Oke ya, alhamdulillah di sini 5 volt 0,4 ampere naik ke 1,6 ampere dan muncul lambang baterai di HP-nya ya. Isi baterainya masih cuma 2%. Charging fast 2,2 ampere ya. Jadi dia sudah mau merespon
dan tampil ya. Kita coba paksa nyalakan saja ya, meskipun isi baterainya cuma 2%. Ya, tampil logo Google. Kita tunggu ya. Kita tunggu hingga dia masuk menu. Nanti misalkan ya masih belum dijawab juga untuk kode kuncinya, ya nggak apa-apa. Yang penting ini sudah nyala ya, dari yang awalnya mati total sekarang sudah mau menyala, sudah respon juga dengan normal di Smart USB. Oke, masih loading booting kedua ya. Oke, ini sambil saya cek-cek ya, ini enggak saya presisikan, masih ada ini daerah atas masih belum bisa presisi, nggak apa-apa karena ini cuman pengecekan saja. Oke, lumayan lama ya, wajar karena habis di ribal ya, biasanya memang habis di ribal itu lebih lama. Dan ini kata Mas Ilham memang LCD-nya retak ya, jadi karena dia habis jatuh ya. Tapi katanya katanya fungsi dari LCD-nya masih baik-baik saja ya. Ini untuk tampilan gambarnya oke sih, cuman nggak tahu ya untuk touchscreen-nya. Kita akan coba nanti ya. Oke, ini sudah masuk menu. Nah ini ya, ini ada kodenya atau ada passwordnya ya. Jadi saya tidak bisa melakukan uji fungsional sekarang, tapi nanti akan saya lakukan uji fungsional ketika Mas Nilamnya udah membalas kode kuncinya itu apa. Jadi mohon maaf ya, untuk fungsionalnya saya masih belum bisa dokumentasikan dan tidak akan saya dokumentasikan karena nanti terlalu lama ya, karena saya juga harus mengerjakan antrian-antrian servisan yang lain. Jadi sampai di sini saja ya untuk video perbaikan Google Pixel 5a mati total milik Mas Ilham. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan matur thank you.